narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Lufiandi, Sekretaris Bapeda Provinsi Jawa Barat. Halo Pak Lufiandi, apa kabar Pak? Assalamualaikum Bu, baik Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Kita udah tidak sabar Alhamdulillah. nih Pak, ingin mendengar. Apa sih Pak kiat suksesnya bisa sehebat ini ya, bisa meraih penghargaan pembangunan daerah terbaik tingkat provinsi. Mohon berkenan Pak untuk berbagi dengan kita semua. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Eka sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau di Jawa Barat, kami selalu melakukan salam yang lain Bu, Bapak Sampurasun. Gitu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati di sini, Ketua PPPI, Pak Dewa, juga yang saya hormati Pak Direktur PPD ya, Pak Rohmat, dan juga Selamat Kepala pagi Pak Bapeda. Lutfi. Selamat pagi Pak, Kepala Bapeda Kabupaten Temanggung, Pak Dwi, serta Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, fungsional perencana maupun teman-teman yang hadir pada acara ini. Izin Bapak Ibu, kami atau saya eh, ingin berbagi pengalaman saja Bu. Selama ini menangani PPD di Provinsi Jawa Barat itu seperti apa. Mudah-mudahan bisa diambil yang positifnya oleh provinsi lain, kabupaten kota lain demi kemajuan Indonesia untuk mencapai Indonesia emas sebetulnya di tahun 2045 nanti. Izin untuk share screen Bapak Ibu sekalian. Sebentar Bapak Ibu, ini tidak muncul share screen-nya sebentar. Iya, mudah-mudahan sudah muncul ya Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Lufiandi, menjabat sebagai Sekretaris Bapeda Provinsi Jawa Barat, baru 20 tahun jadi ASN di Provinsi Jawa Barat, dan 3 tahun terakhir sebagai Sekretaris Bapeda Provinsi Jawa Barat mengawal PPD Provinsi Jawa Barat. Sebelum di Bapeda Provinsi Jawa Barat, non ASN-nya Pak Rohmat, izin saya di Bappenas di Direktorat Perkotaan Pedesaan. Pada waktu itu Bu Penny sebagai direkturnya, dan mentor saya Bu Rinela Tambunan Pak dari Bappenas gitu. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Eh, Pendahuluan, kemudian aspek-aspek apa saja sih yang kami siapkan untuk mengikuti PPD ini, serta penutup yang eh, menggambarkan selain aspek-aspek tadi apa saja yang terjadi di Jawa Barat yang akan mendukung pencapaian Jawa Barat dalam PPD. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, tadi Pak Rohmat sudah menjelaskan bahwa PPD ini dulunya bernama Anugerah Pangripta eh, Nusantara ya. Itu dari tahun 2011 itu Jawa Barat selalu menjadi salah satu yang terbaik. Namun ini berhenti di tahun 2016 Bapak Ibu sekalian. Kita di 4 tahun terakhir memang menjadi yang terbaik lagi. Nah, kenapa Jawa Barat ada periode itu tidak menjadi yang terbaik di tahun 2017 hingga 2020? Kita bisa lihat di sini kurang lebih aspek penilaian PPD seperti ini. Pencapaian pembangunan itu 40%, kemudian dokumen perencanaan 40%, dan inovasi 20%. Di awal, ketika Anugerah Pangripta, itu berfokus di dokumen perencanaan, Bapak Ibu sekalian. Jadi, untuk dokumen perencanaan, ya Jawa Barat punya sejarah bahwa dokumen perencanaannya relatif sudah baik, jadi memang terbukti dengan pencapaian Anugerah Pangripta yang kita peroleh dari tahun 2011. Kemudian ketika
Pak Menteri Pak Bambang Brojonegoro pada saat itu untuk PPD tidak hanya dokumen pembangunan, tetapi memasukkan pencapaian pembangunan. Di sini Jawa Barat mulai drop. Karena nanti saya sampaikan bagaimana pencapaian pembangunan di Jawa Barat terkait indikator makro dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Namun, ketika inovasi ini masuk sebagai salah satu aspek yang dinilai, itu Jawa Barat katakanlah bisa bangkit kembali untuk menjadi salah satu yang terbaik di antara provinsi-provinsi di Indonesia. Karena Jawa Barat sekarang bisa berfokus sebetulnya di dua aspek kami. Kami lebih berfokus di dokumen perencanaan dan inovasi. Itu yang kita pastikan eh, kita berikan yang terbaik. Nanti kita lihat seperti apa, termasuk untuk pelaksanaan PPD. Meskipun PPD ini sebetulnya bukan akhir dari tujuan perencanaan itu sendiri, Bapak Ibu, itu merupakan salah satu ya eh, reward dari pemerintah pusat, tapi tujuan kami tentunya adalah kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini untuk aspek pembangunan. Kalau kita lihat aspek pembangunan Jawa Barat, Bapak Ibu, untuk indikator makronya tidak terlalu bagus dibandingkan provinsi lain. Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 ini kita di peringkat 14. IPM-nya di peringkat 16. Kemudian kemiskinannya juga di peringkat 16. Indeks Gini bahkan di peringkat 32, Bapak Ibu sekalian. Dan juga tingkat pengangguran terbuka ini di peringkat 33. Namun upaya yang kita lakukan terhadap kondisi pencapaian seperti ini, yang pertama adalah kita tadi seperti disampaikan Pak Direktur adalah kita bandingkan dengan wilayah setara dan capaian spesifiknya seperti apa. Kalau kita bandingkan, contohnya ini untuk tingkat pengangguran terbuka, kita buat grafik klasennya ya, antara TPT dan LPE, itu kita bisa tunjukkan bahwa meskipun tingkat pencapaian indikator makro kita di Indonesia ini tidak menjadi yang terbaik, tapi di wilayah setara kita punya kontribusi yang sangat signifikan. Dan juga kita bisa lihat di tabel pie graphic ini, kita bisa tunjukkan bahwa tadi pengangguran Jawa Barat itu kedua dari bawah ya. Namun upaya kami di tahun 2023, kontribusi Jawa Barat terhadap penurunan pengangguran nasional itu 42%. Ini harus kita tunjukkan. Data-data ini, capaian spesifik ini harus kita tunjukkan sebagai bentuk upaya kita untuk meningkatkan capaian pembangunan dalam hari ini indikator makro. Kebetulan Jawa Barat punya 11 program juara, ini semuanya diarahkan, pastinya ada linknya terhadap indikator-indikator makro, meskipun tadi posisinya Jawa Barat dibandingkan provinsi lain tidak seluruhnya ada di yang terbaik, seperti itu Bapak Ibu. Selain itu, Bapak Ibu, pencapaian spesifik daerah kita tunjukkan. Seperti tadi Pak Direktur sampaikan, reformasi birokrasi, SAKIP, meritnya, kemudian indeks keterbukaan informasi publik, penghargaan Nirwasinta Tantra, pengelolaan lingkungan hidup. Karena Jawa Barat menjadi salah satu yang terbaik, itu kita tunjukkan di sini aspek transparansi dan akuntabilitasnya. Pelayanan publik dan ketentraman umumnya juga kita tunjukkan capaian-capaian yang sudah dicapai oleh Provinsi Jawa Barat. Nanti bisa di-share untuk detailnya seperti apa yang kita sampaikan terhadap dalam pelaksanaan PPD, maksud saya. Dan juga pengelolaan keuangan, opini BPK yang WTP 12 kali berturut-turut, alhamdulillah kemarin juga baru diumumkan Provinsi Jawa Barat mendapat WTP lagi sehingga sekarang menjadi 13 kali berturut-turut, dan lain-lainnya terkait dengan pengelolaan keuangan ini kita sampaikan. Terakhir tentunya penghargaan juga kita sampaikan, meskipun tadi saya sampaikan bahwa penghargaan atau prestasi ini bukan menjadi tujuan,
tapi ini sebagai indikasi adanya perubahan di Jawa Barat ke arah yang lebih baik. 173 penghargaan di tahun 2023 berarti ada perbaikan di 123 aspek di Provinsi Jawa Barat. Itu terkait dengan pencapaian pembangunan. Terkait dengan kualitas dokumen RKPD, Bapak Ibu sekalian, bisa saya sampaikan di sini, kita dalam proses penyusunan RKPD selalu memastikan proses-proses yang ada itu sudah kita laksanakan. Baik itu proses teknokratik, di sini yang berwarna hijau ya Bapak Ibu sekalian, proses bottom up yang berwarna kuning, proses politik juga kita harus masukkan dalam penyusunan RKPD, kemudian top down-nya juga ini kita pastikan semuanya mewarnai dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat. Namun tidak berhenti sampai situ. Ada inovasi-inovasi dalam proses perencanaan di Provinsi Jawa Barat. Di sini ada sekitar 9. Yang pertama adalah kita adakan komunikasi pembangunan daerah. Jadi temu antara Pak Gubernur atau pimpinan daerah di Provinsi Jawa Barat dengan Bupati dan Wali Kota untuk membahas isu-isu pembangunan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Ini rutin dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Selain antar pimpinan daerah, kita juga punya temu pimpinan untuk aspirasi masyarakat. Di sini Pak Gubernur, Pak Sekda, Pak Wakil Gubernur, Kepala Bapeda, dan Kepala Perangkat Daerah itu bertemu langsung dengan masyarakat kembali untuk berdiskusi terkait dengan isu-isu pembangunan yang ada di Jawa Barat. Kita juga punya inovasi pendanaan pembangunan kompetitif. Kemudian yang keempat, sinkronisasi perencanaan dengan kabupaten kota. Ini menjadi penting karena dengan adanya sinkronisasi, suatu tujuan itu akan jauh lebih mudah untuk dicapai dibandingkan kita sendiri-sendiri, provinsi, pusat, kabupaten kota. Jadi Jawa Barat selalu memastikan sinkronisasi perencanaan dengan kabupaten kotanya. Forum DIS juga kita lakukan. Ditambah kalau Jawa Barat itu selain tematik, holistik, integratif, dan spasial, kita ada sinerginya. Itu hal lain yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat. Kita punya West Java Development Forum, yaitu diskusi FGD terkait pembangunan, baik antar perangkat daerah, baik itu antar kabupaten kota dengan wilayah perbatasan dengan Jawa Tengah, Banten, DKI, bahkan kita punya FGD internasional, perspektif internasional untuk Jawa Barat itu seperti apa. Karena Jawa Barat kita memang berupaya level visi kita itu ada di level internasional, itu yang sedang dituju oleh Jawa Barat. Kita juga dengarkan suara-suara Inohong. Kalau Inohong ini kurang lebih sesepuh Bapak Ibu sekalian. Contohnya di sini Cepopong, anggota DPR RI dari Provinsi Jawa Barat, kemudian bukan mantan, Kepala Bappenas periode sebelumnya, kemudian dari berbagai stakeholder juga. Dari orang muda, anak muda, kita juga punya Youth Planning Forum. Kita dengarkan keinginan rekan-rekan atau teman-teman anak-anak muda itu seperti apa. Dan dari masyarakat sendiri, kita punya yang namanya Warna Jabar, warga merencana di Jawa Barat. Baik di event-event Car Free Day, melalui website, melalui media sosial, dan sebagainya. Ini merupakan inisiatif lain perencanaan pembangunan selain yang sudah ditetapkan melalui Permendagri 86 untuk proses perencanaan pembangunan di daerah. Nilai indeks perencanaan pembangunan yang digagas Pak Direktur ini sewaktu di Ortala ini kami juga perhatikan betul Pak. Perhatikan betul perbaikan-perbaikan, rekomendasi dan sebagainya untuk memperbaiki dokumen perencanaan kita Pak. Jadi terima kasih kepada Bappenas yang sudah menyampaikan IPPD untuk Provinsi Jawa Barat. Ini jadi bagian
yang kami tindak lanjuti rekomendasinya dalam dokumen rencana kami. Itu Bapak Ibu sekalian, dan yang menjadi penting bahwa Jawa Barat terus mengembangkan satu data seiring dengan adanya regulasi terkait dengan satu data Indonesia. Kita punya yang namanya ekosistem data Jawa Barat, ada satu data pembangunan Jabar, ada open data yang bisa diakses tidak hanya oleh perangkat daerah atau pemerintah, tapi juga oleh warga masyarakat. Ada satu peta Jabar dan ini ada dashboard Jawa Barat. Dashboard Jawa Barat ini ke depannya kita punya ide bahwa Jawa Barat itu punya satu website. Tidak setiap perangkat daerah punya website, jadi satu website Jawa Barat di mana seluruhnya ada di situ. Ini sudah dicontohkan oleh beberapa negara dan saya pikir itu akan menjadi lebih baik ke depannya. Itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan kualitas dokumen perencanaan. Jadi selain kita mengikuti regulasi, ada beberapa inisiatif lain yang memang dilakukan untuk memperkaya, mewarnai, dan menguatkan terutama sinergitas antara kabupaten kota, provinsi, dan juga pusat. Aspek terakhir tentunya aspek inovasi. Ini yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu sekalian. Bahkan mungkin ketika dokumen dan pencapaian kabupaten kota atau provinsi kurang lebih sama, game changersnya itu kalau sekarang istilah Bappenas kan game changers ya buat penyusunan RPJPN itu adalah aspek inovasi kalau menurut kami di Bapeda Provinsi Jawa Barat, sehingga betul-betul inovasi yang kita siapkan atau kita ajukan dalam PPD ini harus betul-betul berkaitan dengan permasalahan yang ada di Jawa Barat, dan upaya-upaya yang kita lakukan tentunya berupaya untuk meningkatkan tadi ujung-ujungnya ke indikator makro. Sebagai contoh untuk inovasi yang kita ajukan di PPD 2024 ini, itu problem Jawa Barat itu ada di tiga hal di indikator makro sebetulnya. Yang pertama kemiskinan, eh, kita kemiskinannya luar biasa, hampir 4 juta penduduk Jawa Barat masuk dalam kategori miskin ini. Kemudian tingkat pengangguran terbuka yang tadi posisi kedua terbawah, dan indeks Gini atau kesenjangan yang tiga terbawah. Itu adalah indikator makro yang harus kita tingkatkan. Kemudian fenomena yang lain di tahun 2018 kita lihat bahwa masih terdapat desa tertinggal dan sangat tertinggal di Provinsi Jawa Barat, dan mandirinya itu masih sedikit. Sehingga pada waktu itu dilakukan atau pemerintah Provinsi Jawa Barat menginisiasi adanya inovasi gerbang desa. Gerbang desa itu singkatan dari Gerakan Membangun Desa, Bapak Ibu sekalian. Prosesnya ada sebetulnya 12 program gerbang desa yang tidak hanya dilakukan oleh satu perangkat daerah. Untuk contohnya saja di sini, yang pertama adalah advokasi desa. Ini keterkaitannya dengan desa sadar hukum, itu diamput sebetulnya oleh Biro Hukum di Setda Provinsi Jawa Barat. Kemudian desa wisata, ini diampu oleh Dinas Pariwisata, kemudian desa digital Diskominfo, dan sebagainya. 12 program gerbang desa ini dikoordinir oleh Dinas DPM Desa di Provinsi Jawa Barat. Yang terakhir, Bapak Ibu, di proses inovasi ini adalah mobil siaga kampung desa. Ini merupakan reward dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap desa-desa yang sudah mandiri. Jadi dalam prosesnya ada 12 inovasi yang dilakukan. Outputnya, Bapak Ibu, kita harus bisa tampilkan ketika kita menyampaikan inovasi dalam PPD ini. Sebagai contoh, mungkin untuk kanan atas, di sini satu desa satu BUMDes.
sekarang di seluruh desa di Jawa Barat itu sudah memiliki BUMDes, Bapak Ibu. Dan untuk yang CEO BUMDes ini yang kedua di sebelah kanan itu merupakan program pertama dan satu-satunya di Indonesia untuk pendampingan. Kita menyediakan pendamping profesional untuk BUMDes ini. Kenapa BUMDes ini menjadi penting, Bapak Ibu sekalian? Karena kita tahu meskipun dana desa dari pemerintah pusat sudah besar, Provinsi Jawa Barat juga memberikan eh, dana kepada desa, tapi seluruhnya itu sudah di earmark atau sudah ditentukan peruntukannya. Dengan kita mengembangkan BUMDes ini, diharapkan desa bisa memperoleh penghasilan sendiri, di mana eh, hasilnya ini bisa digunakan untuk membangun sesuai dengan karakteristik dan juga program pembangunan yang ada di desa tersebut. Luar biasa kontribusi BUMDes yang ada di Jawa Barat. Ada beberapa desa atau banyak desa yang memang angkanya sudah bukan juta lagi kontribusi BUMDesnya terhadap pembangunan desa, tapi sudah miliaran. Ini capaian-capaian output inovasi ini harus bisa kita tampilkan, Bapak Ibu sekalian. Kita juga harus bisa bandingkan kondisi sebelum inovasi dan kondisi setelah inovasi. Jadi perbaikan-perbaikan apa saja yang sudah dilakukan setelah adanya inovasi ini itu harus kita tampilkan. Outcome-nya juga harus kita lihat di sini, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat bahwa utamanya dari desa mandiri yang tadinya hanya ada 37, sekarang sudah ada 1.828. Desa tertinggal dan sangat tertinggalnya sudah tidak ada. Ini merupakan satu outcome inovasi yang kita tampilkan dalam program Gerbang Desa ini. Ultimate outcome-nya tentunya kita merujuk kepada persoalan Jawa Barat. Kontribusi terhadap 3 persoalan indikator makro Jawa Barat, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks Gini, kita harus perlihatkan juga hasil inovasi kita itu seperti apa. Kita tunjukkan kemiskinan di pedesaan itu menurun, tingkat penganggurannya menurun, dan indeks Gini kalau kita lihat berdasarkan kriteria Bank Dunia, di desa itu sebetulnya ketimpangannya itu tidak tergolong tinggi seperti di kota-kota di Jawa Barat kalau kita hitung berdasarkan perhitungan Bank Dunia. Bapak Ibu, yang sangat penting lagi, dan ini menjadi salah satu kriteria penilaian dalam PPD, keberlanjutan inovasi, Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya Gerbang Desa ini diinisiasi 2018, tapi ketentuan PPD tersebut kan kalau diinisiasi lebih dari 2 atau 3 tahun itu harus ada kebaruan. Nah, yang kita tampilkan adalah yang 12 program Gerbang Desa, karena yang sebelumnya itu hanya ada 6 program Gerbang Desa. Gitu. Jadi memang ada kebaruan yang signifikan. Dan untuk keberlanjutannya di akhir tahun kemarin sebetulnya Bapak Ibu sekalian ada regulasi lagi yang memperluas program Gerbang Desa ini. Dari 12 program Gerbang Desa menjadi 15 program Gerbang Desa. Kedepannya dengan berubahnya indeks desa membangun menjadi indeks desa tentunya sedang dibahas terus oleh kami di Provinsi Jawa Barat untuk terus mendevelop ini sehingga ketika indeks desa membangun berubah menjadi indeks desa tidak ada penurunan performance dari program Gerbang Desa ini. Itu Bapak Ibu dari 3 hal aspek pembangunan di Jawa Barat. Pada intinya ada beberapa hal yang pembelajaran dalam pelaksanaan PPD di Provinsi Jawa Barat. Pertama terkait harus adanya team of team yang fokus menangani PPD. Kemudian kita juga harus tentunya melakukan evaluasi pelaksanaan PPD tahun sebelumnya. Bahan-bahan itu harus dipersiapkan, baik paparan, video, dan sebagainya, dan memastikan bahwa
pemapar itu sesuai dengan pedoman atau modul PPD yang ada pada setiap tahunnya. Inovasi juga harus melalui serangkaian proses yang terverifikasi, baik dari proses mulai dari proses kurasinya, kemudian hingga proses terakhir itu lokasi mana yang kita akan kunjungi atau inovasi mana yang akan kita perlihatkan dalam PPD ini, gitu. Nah, sedikit ke pedoman PPD bahwa setiap tahun tentunya ada new feature di PPD ini yang perlu pemerintah provinsi maupun kabupaten kota yang perlu dicermati. Seperti di tahun ini setidaknya ada dua hal baru di level provinsi terkait new feature ini. Yang pertama adalah terkait SDI yang menjadi salah satu penilaian, dan yang kedua tidak hanya dokumen RKPD tapi dokumen RPJMD atau RPD. Dua hal ini sebetulnya merupakan dokumen-dokumen yang dinilai dalam IPPD untuk menentukan nilai IPPD, namun ketika mendevelop ini dulu masih Pak Provinsi dan Kabupaten Kota mintanya data disampaikannya itu jadi satu dengan PPD, sehingga eh, eh, dalam PPD 2024 ini data tersebut diintegrasikan, dimintanya pada saat PPD kesiapan dan kehadiran stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan, baik itu pimpinan daerah maupun stakeholder lain dalam proses-proses FGD dan wawancara serta kunjungan lapangan. Yang terakhir nih Bapak Ibu, di luar PPD tapi sangat mempengaruhi PPD adalah budaya kerja kolaboratif dan inovatif. Seperti diketahui bahwa Jawa Barat itu di RPJMD sebelumnya kita punya visi Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Ini diwujudkan dengan Jawa Barat itu sekarang organisasinya tidak tradisional, tapi yang sebelah kanan ini yang desain sentrik Bapak Ibu. Kita namanya team of team. Team of team itu bisa antar bidang di dalam satu perangkat daerah, bisa antar bidang dalam satu perangkat daerah, bisa antar perangkat daerah, bahkan bisa juga dengan wilayah lain, baik kabupaten kota, provinsi lain, maupun pemerintah pusat. Hal ini tentunya diupayakan untuk mengakselerasi pembangunan yang ada di Jawa Barat agar pembangunan-pembangunan capaiannya lebih cepat lagi. Kita juga sudah menerapkan yang namanya dynamic working arrangement. Jadi setiap pegawai itu sesuai kinerja dan posisinya, tidak harus selalu ada di kantor, Bapak Ibu sekalian. Bisa 3 hari bebas, 2 hari di kantor, bisa 4 hari bebas di mana saja, 1 hari di kantor. Itu sudah dilakukan di Provinsi Jawa Barat sejak Juni 2023. Dan yang terakhir, kami memang sedang menuju advokasi, jadi tidak struktural lagi. eh, Working place untuk tempat kerja itu sekarang sudah tidak lagi satu bangku, satu orang, yang sudah jelas gitu ya Bu ya. Jadi setiap orang yang datang duluan bebas mau duduk di mana saja. Dan zona-zonanya di sini Bapak Ibu kita bisa lihat ada zona vitality dan zona kerja yang memang jadi satu di ruang kerja kami di Bapeda Provinsi Jawa Barat. Ini semua Bapak Ibu tentunya tadi dari mulai team of team dan juga working dynamic arrangement ini mendukung sekali terhadap upaya peningkatan kolaborasi dan inovasi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Demikian Bapak Ibu, dan yang terakhir ada juga reward terhadap pegawai terbaik di Jawa Barat, baik setiap bulannya maupun setiap tahunnya melalui PNS berprestasi di Jawa Barat. Rewardnya sederhana, selain tambahan TPP 1 bulan, bisa makan malam dengan Bapak Gubernur. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak, menarik sekali ya Pak Lufiandi ya. Dari stagnan di 2016 bisa mengejar ketertinggalan hingga prestasi yang ada saat ini di 2024 ya Pak ya. Saya ingin highlight sedikit Pak, itu yang terkait dengan pembangunan gerbang desanya ini berkesinambungan ya Pak ya. Ini yang menjadi game changer ya, luar biasa inovasinya. Terima kasih sekali Pak Lufiandi. Bapak Ibu tetap semangat ya, kita akan mendengarkan cerita dari Pak Dwi Sukarmei. Beliau adalah Kepala Bapeda Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Pak Dwi Sukarmei, mohon izin apakah Bapak bisa mendengar suara saya? Jelas, Mbak Eka, Bu Eka. Alhamdulillah, apa kabar Pak? Salam kenal dari Lombok. Siap, semakin pedas dan